Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yus, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bagaimana misteriusnya kekuatan buah iblis yang ada di dunia One Piece. Bayangkan saja, sudah lebih dari 20 tahun lamanya, sejak cerita One Piece berjalan, Oda Sensei hanya memberikan sedikit petunjuk mengenai asal-usul buah iblis dan konsep kebangkitan buah iblis. Memang sih, apabila kita perhatikan lagi dari petunjuk yang telah Oda Sensei berikan di chapter 1069, membuat para fan One Piece semakin penasaran. Pasalnya, di chapter ini, lewat penjelasan Dr. Vegapunk bahwa buah iblis merupakan wujud dari perkembangan keinginan manusia yang besar. Dan apabila kita analisa lagi dari perkataan Dr. Vegapunk tersebut, artinya buah iblis adalah hasil perkembangan dari hasrat terbesar manusia untuk memiliki kekuatan dan kemampuan yang dahsyat. Maka dari itu, semua kemampuan atau kekuatan dari setiap buah iblis yang ada di dunia One Piece merupakan gambaran dari keinginan tersebut. Namun Dr. Vegapunk juga menjelaskan bahwa dari 3 jenis buah iblis yang ada di dunia One Piece, hanya buah iblis Logia saja yang belum dapat dikembangkan pada teknologi Seraphim. Artinya, apakah buah iblis Logia ini begitu spesial sehingga rasanya akan sangat menarik jika kita kaitkan dengan informasi penting yang Oda Sensei berikan di chapter 1156, di mana hal ini bisa menjadi sebuah jawaban. Sebenarnya, dua buah iblis apa yang diincar oleh Rock Disebek, dan bagaimana bisa buah iblis tersebut dikatakan mampu menaklukkan tanah suci Merijoa. Oke, di segmen analisa kali ini kita akan bahas secara detail sebenarnya buah iblis apa yang diincar oleh Rock Disebek dan potensi mengerikan apa yang dimiliki oleh dua buah iblis tersebut, sehingga dua buah iblis tersebut dikatakan mampu menaklukkan tanah suci Merijoa. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak asing lagi jika buah iblis Hitoi Tonomi model Nika menjadi kandidat kuat buah iblis yang diincar oleh Rock Disebek ketika itu. Mengingat seperti yang kita tahu juga, buah iblis Hitoi Tonomi model Nika adalah buah iblis yang sangat ditakuti oleh pemerintah dunia. Bahkan ketika Luffy berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis ini, para Gorosei terlihat sangat panik dan mengatakan bahwa buah iblis Hitoi Tonomi model Nika sudah lebih dari 800 tahun tidak mengalami kebangkitan. Artinya, hal ini pun seolah menjadi sebuah konfirmasi resmi bahwa buah iblis ini memang ada kaitannya dengan pertempuran yang terjadi pada masa abad kekosongan. Selain itu, hal ini pun dibuktikan ketika kita melihat siluet Joy Boy yang menggunakan mode nikahnya saat berhadapan dengan 20 aliansi kerajaan yang bersatu. Bukan hanya itu saja, pada mural yang terdapat pada pohon Adam pun kita bisa melihat gambar pertempuran yang terjadi di masa lalu yang juga terdapat gambar nikah. Dengan kata lain, apakah mungkin saat Rock Disebek mengunjungi negeri Elbaf selama 4 tahun lamanya, Rock Disebek mendapatkan informasi penting dari Raja Harald, entah itu tentang buah iblis legendaris Elbaf dan juga sejarah yang terukir di negeri Elbaf? Ya, bisa saja karena hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Jika benar buah iblis legendaris Elbaf adalah buah iblis Hitoi Tonomi model Nika yang dimakan oleh Luffy saat ini, yang menjadi masalahnya sekarang adalah Luffy belum mengetahui bahwa basic dari kekuatan buah iblisnya tersebut adalah kekuatan imajinasi. Sehingga hal inilah yang belum bisa dimaksimalkan oleh Luffy. Ya, meskipun di Ars Egghead kita bisa melihat Luffy mampu menciptakan berbagai benda yang unik untuk melawan Rob Lucci dan juga para Gorosei. Namun, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Luffy masih memiliki batasan waktu dalam menggunakan mode nikahnya tersebut. Jelas ini menjadi sebuah PR besar bagi Luffy agar bisa memaksimalkan dalam menggunakan mode nikahnya tersebut. Dengan kata lain, hanya tinggal masalah waktu saja bagi Luffy untuk bisa mencapai titik puncak dari kekuatan awakening Hitoi Tonomi model Nika sebelum terlibat di pertempuran akhir cerita One Piece nantinya. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan berikutnya adalah buah iblis apa lagi yang diincar oleh Rock Disebek selain buah iblis Hitoi Tonomi model Nika?
Jawabannya sesuai dengan judul di video kali ini ya bosku, yaitu buah iblis Yami Yami Nomi. Lalu kenapa buah iblis Yami Yami Nomi diincar oleh Rock Disebek? Dan apa potensi terbesar atau awakening dari kekuatan buah iblis Yami Yami Nomi? Nah, jawabannya ada di chapter 1156. Ya, apabila kita perhatikan lagi, saat Rock Disebek mengatakan, singkatnya, ada dua buah iblis yang ingin kuperoleh, dan buah iblis itu baru akan menunjukkan kekuatannya jika dimakan oleh Haral. Artinya, jika kita cermati lagi perkataan Rock Disebek tersebut, Rock Disebek ingin jika Raja Haral memakan dua buah iblis itu. Oh iya bosku, apabila kita perhatikan lagi, buah iblis Hito Tonomi model Nika dan juga buah iblis Yami Yami Nomi memiliki bentuk dan warna yang hampir sama. Itu sebabnya aneh saja rasanya jika Rock Disebek hanya mengatakan nama Haral, padahal buah iblis yang diincar oleh Rock Disebek ini ada dua. Selain itu, kru dari bajak laut Rocks ini juga merupakan bajak laut legenda di masa depan, seperti Kaido, Big Mom, Shirohige, dan juga Shiki. Dimana seperti yang kita tahu juga saat itu, Kaido belum memiliki kekuatan buah iblis. Sehingga rasanya akan sangat masuk akal jika Rock Disebek ini paham betul bahwa buah iblis Yami Yami Nomi mampu membuat Raja Haral memakan lebih dari satu kekuatan buah iblis dan bisa memaksimalkan kekuatan dari buah iblis tersebut daripada anggota krunya. Selain itu, jika kita melihat bagaimana perjuangan Kurohige hanya untuk mendapatkan kekuatan buah iblis Yami Yami Nomi, seolah menjelaskan bahwa buah iblis ini memang memiliki peran yang sangat penting. Ya, Kurohige tidak peduli jika dia harus keluar dari bajak laut Shirohige ketika itu. Padahal kita semua tahu ketika itu bajak laut Shirohige ini dikenal sangat kuat. Tetapi Kurohige tetap pada tekadnya untuk mendapatkan kekuatan buah iblis Yami Yami Nomi. Sehingga apakah mungkin hal ini juga menjadi sebuah jawaban bahwa Kurohige mengetahui informasi penting yang dimiliki oleh ayahnya yaitu Rock Disebek, entah itu sebuah catatan atau hal lainnya yang mengarah untuk menaklukkan tanah suci Merijoa. Nah, jika benar buah iblis Yami Yami Nomi adalah salah satu dari dua buah iblis incaran Rock Disebek, lalu potensi terbesar atau awakening seperti apa yang dimiliki oleh kekuatan buah iblis Yami Yami Nomi? Oke, pertama untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat di chapter 1046, mantan Yonko Kaido pernah mengatakan jika awakening buah iblis adalah suatu kondisi di mana pikiran dan tubuh seseorang akhirnya mampu memanfaatkan potensi terbaik dari buah iblis tersebut. Nah, menariknya apabila kita perhatikan lagi dari beberapa karakter yang telah mencapai titik awakening dari kekuatan buah iblisnya, mereka memiliki kepribadian yang mirip dengan kekuatan buah iblisnya. Contohnya saja buah iblis Hito Tonomi model Nika, di mana seperti yang kita tahu, Nika yang disebut sebagai pejuang kebebasan dan suka membebaskan budak, mirip seperti dengan kepribadian yang dimiliki oleh Luffy. Sehingga inilah alasan terkuat kenapa Luffy akhirnya bisa membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Lalu bagaimana dengan kekuatan awakening dari buah iblis Yami Yami Nomi jika kita melihat kepribadian Kurohige? Nah, apabila kita perhatikan lagi dari kepribadian Kurohige yang sangat ambisius dan haus kekuatan, rasanya awakening dari kekuatan buah iblis Yami Yami Nomi adalah mampu membuat penggunanya memakan lebih dari satu kekuatan buah iblis. Dengan kata lain, Kurohige memang telah mencapai titik awakening dari kekuatan buah iblisnya sejak di pertempuran Marineford. Bukan hanya itu saja, awakening dari kekuatan buah iblis ini pun mampu memberikan kekuatan yang sangat masif yang mampu menyerap semua kekuatan atau benda ke dalamnya secara berkali-kali lipat. Bahkan tidak menutup kemungkinan Rock Disebek paham betul jika kekuatan buah iblis ini mampu menyerap kekuatan yang dimiliki oleh Im Sama. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa Rock Disebek memilih Raja Haral untuk memakan buah iblis ini. Karena Rock Disebek tahu, Raja Haral yang merupakan keturunan ras raksasa kuno memiliki kekuatan dan daya tahan tubuh yang sangat gila. Bahkan Rock Disebek sangat kagum saat Raja Haral melompat dari atas Redland.
Itu sebabnya buah iblis Yami Yami no Mi yang memiliki kelemahan dapat memberikan rasa sakit yang berkali-kali lipat terhadap penggunanya saat terkena pukulan atau serangan. Rasanya hal tersebut tidak akan berpengaruh besar terhadap Raja Haral yang memiliki kekuatan fisik di atas raksasa pada umumnya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang awakening dari kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi dan dua buah iblis yang diincar oleh Rock di Sebek. Jadi, bagaimana menurut Nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.